Nah, jadi untuk pertemuan yang sekarang, ini Bapak terangkan tentang sel elektrolisis. Ya. Sel volta kemarin sudah, sekarang Bapak terangkan tentang sel elektrolisis. Jadi ingat ya anak ya, kalau dikatakan dia sel elektrolisis, ini definisinya dulu, ya. Pemahamannya dulu, supaya bisa dipahami materi ini nanti dengan bagus, dengan baik. Jadi sel elektrolisis ini nakku adalah listrik yang dialirkan ke ujung elektroda agar menghasilkan yang namanya reaksi redoks. Ya. Lalu nanti ingat ya nak ya, kalau kita ingin membuat rangkaian di dalam sel elektrolisis itu nanti ada istilahnya nak kenapel. Ya. Katodanya negatif, anodanya positif. Lalu nanti yang berikutnya nak ada dia istilahnya itu crown. Ya. Crown itu singkatan dari katoda tempat reduksi, anoda tempat oksidasi. Ya. Ini harus dipahami ya nak ya, supaya nanti bisa kita mengetahui bahwa sebenarnya sel elektrolisis ini nggak sama lah dengan sel volta. Nah, jadi nanti tolong diingat ya anakku ya, kalau di dalam sel elektrolisis ini, karena dia menghasilkan reaksi redoks, ini ada reaksi redoks yang harus dihafalkan. Ya. Harus hafal, kalau enggak nanti kita nggak bisa mengerjakan soal tentang hukum Faraday. Ya. Jadi tolong dihafalkan. Jadi yang pertama, ya anakku ya, ada dia yang dinamakan dengan aturan katoda. Jadi kalau ditanya apa itu aturan katoda berarti aturan atau ketentuan siapakah yang akan mengalami reduksi. Ya. Ketentuan yang mengalami reduksi pada katoda, ya anakku ya. Jadi tinggal dihafalkan aja. Ingat ya anak ya, untuk mengetahui siapakah yang akan direduksi di katoda, ini bergantung kepada jenis elektrolisisnya, ya anak ya. Bergantung kepada jenis elektrolisisnya. Jadi nanti elektrolisisnya ada dua jenis. Ya. Yang pertama, ya nak ya, ada dia elektrolisis itu nakku yang jenisnya larutan. Ingat ya, larutan itu nanti nak kalau di persamaan ada lambangnya AQ. Ingat ya nak ya, kalau dibilang dia larutan, berarti nanti bercampur dia nak dengan air. Ya, bercampur dia dengan air atau dengan H2O. Jadi ingat ya nak ya, kalau dia larutan, perhatikan kationnya, ion yang bermuatan positif. Jadi nanti nak ada beberapa jenis kation. Yang pertama, ada dia nak kation yang berasal dari logam aktif. Ya nak ya. Kation yang berasal dari logam aktif. Kation yang mana itu Pak? Kation dari golongan 1A, golongan 2A, Al dan Mn. Jadi ingat ya anak ya, kalau kationnya dari logam aktif, maka di katoda yang direduksi itu air. Hafalkan ya anak ya, reaksi reduksi air ya. 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH- ditambah H2. Itu kalau kationnya berasal dari logam aktif. Lalu yang kedua nak, apabila kationnya nak berasal dari luar, ya.
kationnya berasal dari luar logam aktif. Ya. Berarti kalau di luar logam aktif nak, berarti kecuali golongan 1A, golongan 2A, Al dan Mn. Ingat ya nak ya, kalau kationnya di luar logam aktif ini, maka nanti di katoda yang direduksi itu kationnya. Ya. Yang direduksi itu nak kationnya L positif M. Maka kalau Bapak buat reaksi reduksinya, L positif M ditambah M elektron berubah dia nak jadi L. Nah, yang berikutnya anakku, kalau yang di elektrolisis itu nak, jenisnya itu adalah lelehan, ya. Jenisnya itu nak adalah leburan. Lelehan atau leburan nak ini nanti fasenya nak adalah L, liquid, ya. Jadi kalau dibilang dia meleleh atau melebur, berarti suatu keadaan di mana dia tidak ada lagi airnya. Ingat ya anakku ya, kalau dia lelehan atau leburan, siapapun kationnya itu langsung dia nak medika. Langsung dia itu nak nanti medika. Ini singkatan aja ya nak ya, biar kalian paham ya. Medika itu nak singkatan dari mengendap di katoda ya. Siapapun kationnya, mau logam aktif, mau di luar logam aktif ya anakku ya, kalau dia ya lelehan atau leburan atau liquid, maka dia langsung medika, mengendap di katoda. Jadi nanti nakku, katoda reduksi L positif M liquid tambah dengan M elektron berubah dia nak jadi L solid. Bedanya sama ini fasenya aqueous ya nakku ya. Inilah dia nak tentang aturan katoda. Hafal ya, jangan sampai nggak hafal ya nakku ya. Lalu yang berikutnya ya anakku ya, ada aturan katoda yang berikutnya ya anakku ya, ada yang dinamakan dia dengan aturan anoda. Berarti kalau ditanya apa ini aturan anoda, berarti aturan anodana adalah ketentuan yang mengalami oksidasi. Siapakah yang akan mengalami oksidasi ya anakku ya, pada yang namanya anoda. Ingat ya anakku ya, siapakah yang dioksidasi di anoda ini bergantung kepada jenis ya. Bergantung kepada jenis elektrodanya. Elektroda itu nanti Bapak gambar ya, batang logam yang digunakan untuk menghantarkan listrik ya, ke dalam larutannya. Jadi ingat ya anak ya, aturan anoda ini bergantung kepada jenis elektrodanya. Ada dua jenis elektroda. Yang pertama nak, ada dia elektroda inert ya. Apa itu Pak elektroda inert? Elektroda inert berarti elektroda yang tidak akan teroksidasi. Ingat ya anak ya, siapa-siapa saja Pak yang elektroda inert? Ada platina, ada aurum, ada karbon. Ya, PT, AU dan C. Jadi ingat nanti nakku ya, kalau dia inert, lihat anionnya. Yang pertama ada anion yang berasal dari sisa asam oksi. Ya. Anion yang berasal dari sisa asam oksi. Ya. Apa itu Pak sisa asam oksi? Anion asam yang ada oksigennya. Contohnya sisa asamnya H2SO4. Asamnya kan H+. Sisa asamnya siapa? Anionnya lah. SO4 2-. Asam nitrat asamnya H. Sisa asamnya NO3-. Asam karbonat H2CO3 sisa asamnya CO3 2-.
PO43- untuk fosfat, oksalat untuk C2O42- dan lain sebagainya. Ya nakku ya. Jadi ingat ya, kalau dia nanti nakku anionnya dari sisa asam oksi, di anoda nak yang dioksidasi adalah air, H2O. Bedakan ya nak ya, bedakan reduksi air dengan oksidasi air ya. Kalau air dioksidasi maka hasilnya nak adalah 2H positif menghasilkan 2H2O menghasilkan 4H positif ditambah O2 ditambah 4 elektron. Lalu yang berikutnya nak, kalau dia pakai elektroda inner, anionnya nak berasal dari golongan 7A. Anion halida X-. Ingat ya nak ya, X- itu siapa-siapa saja fire club baru ingin atraksi ya, walaupun sebenarnya ini jarang. Ingat ya nak ya, kalau dia anion halida, di anoda yang dioksidasi adalah anionnya 2X- teroksidasi jadi X2 tambah 2 elektron ya nak ya. Misalkan 2Cl-, berarti 2Cl- teroksidasi jadi Cl2 tambah 2 elektron. Lalu yang ketiga ya nakku ya, ada dia anion yang berasal dari sisa basa, anion hidroksida OH-. Ingat ya nakku ya, kalau dia anionnya dari si basa hidroksida, anoda oksidasi, hafalkan ya nak ya, 4OH- menghasilkan 2H2O tambah O2 tambah 4 elektron. Satu lagi nanti nakku tambah-tambahannya, ada dia nak anion dari yang namanya hidrida ya. Anion hidrida berarti H negatif ya nakku ya. Jadi kalau dia anionnya hidrida, maka di anoda nak dioksidasi 2H negatif teroksidasi jadi H2 ditambahkan dia nak dengan 2 elektron. Nah, yang kedua ya nak ya, yang B, ada yang inert, ada dia elektroda yang aktif. Ingat ya, kalau dia elektroda aktif berarti elektrodanya itu nak mudah mengalami oksidasi, mudah teroksidasi. Siapa saja yang aktif itu kecuali PT, AU, dan C. Kecuali PT, AU, dan C. Jadi ingat ya nakku ya, kalau dia aktif ya, maka nanti ya nakku ya, di anoda yang dioksidasi ya elektrodanya langsung ya, atau anodanya langsung teroksidasi. Anodanya adalah L ya nakku ya, teroksidasi dia jadi L positif M ditambahkan dia nak dengan M elektron. Harus dihafalkan ya nakku ya. Inilah dulu video pertama ya nakku ya, tentang aturan katoda dan aturan anoda. Di video kedua Bapak akan buat bagaimana cara menggambar rangkaian elektrolisisnya dan analisis hasil elektrolisisnya. Selamat pagi nak.